Halo Sobat Matsani, balik lagi bareng kita di Potsani, Podcast Matsani, ruang ngobrol asyik seputar iman dan ilmu. Kenalin, aku Najma Safira yang bakalan nemenin kalian selama 10 menit ke depan. Dan aku Askia Ranu Asani. Nah, Sobat Matsani, kita lagi di tengah-tengah bulan paling spesial nih, yaitu Ramadan. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa Ramadan itu bisa dibilang bulan paling juara dibanding bulan lainnya? Nah, itu dia. Katanya sih karena ada peristiwa yang namanya nuzul Quran. Tapi apa benar Ramadan jadi spesial cuma gara-gara itu? Atau ada peristiwa lain? Makanya, hari ini kita nggak sendirian. Kita sudah kedatangan tamu spesial, Ustadz Ahmad Nahid, yang bakal bantu kita bedah tuntas tentang kemuliaan Al-Quran di balik indahnya Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, kita langsung to the point aja ya, biar Sobat Matsani di rumah juga tercerahkan. Kan kita sering dengar kalau Ramadan itu mulia banget. Tapi kalau dipikir-pikir pakai logika, kita sebagai pelajar, Ramadan jadi spesial itu karena ada puasa dan tarawihnya, atau justru karena Al-Quran pertama kali turun di bulan ini. Ibarat sebuah kado, mana sih yang jadi bungkusnya dan mana yang jadi isinya? Oke, ini pertanyaan yang menarik saya kira ya. Ramadan ini merupakan bulan yang spesial bagi umat muslim. Kalau di dalam 1 tahun Hijriyah kan ada 12 bulan. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahra. Jadi di dalam tahun Hijriyah itu terdapat 12 bulan secara hitung-hitungan. Dan di antara 12 bulan itu ada satu yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Makanya kita umat Islam biasanya menyebut dengan bulan suci Ramadan. Lalu pertanyaan tadi, kira-kira apa yang menjadikan bulan Ramadan ini menjadi spesial? Apakah karena ibadah puasanya, atau karena adanya sholat tarawih, atau justru karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan? Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya kita tidak bisa asal-asalan. Kita harus merujuk pada sumber-sumber dalam agama Islam. Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan ini menjadi mulia karena Al-Quran. Mari kita tengok analogi yang lain. Sebuah tempat di bumi ini kan ada banyak sekali tempat ya. Ada negara, ada banyak sekali negara-negara, ada banyak sekali pulau-pulau, ada banyak sekali kota-kota. Dan di antara ribuan kota itu, kira-kira menurut kalian berdua, manakah kota yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut kita, kota yang paling baik di sisi Allah itu kota Mekah. Kota Makkah, betul sekali. Ada 2 kota yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kota Makkah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Kira-kira menurut kalian kenapa 2 kota ini menjadi kota terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin karena turunnya Al-Quran di sana. Tepat sekali. Ya karena memang 2 tempat ini menjadi tempat turunnya Al-Quran. Kalau kita hitung-hitung lagi, misalkan ada jutaan manusia di bumi. Sekarang saja ada 7 miliar manusia. Di antara 7 miliar manusia itu, baik yang hidup sekarang ataupun yang sudah wafat, kira-kira ada satu manusia terbaik yang paling mulia. Menurut kalian siapa itu? Betul sekali. Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa kira-kira Nabi Muhammad menjadi manusia terbaik? Menurut kalian kenapa? Karena dijadikan nabi. Karena dijadikan nabi. Dan alasan tepatnya adalah karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menerima satu-satunya nabi yang menerima Al-Quran sebagai kitab penutup para nabi. Manusia terbaik adalah Nabi Muhammad.
beliau menjadi terbaik karena beliau yang menerima Al-Quran. Tempat terbaik adalah Makkah dan Madinah. Karena Makkah dan Madinah ini adalah tempat turunnya Al-Quran. Sekarang bulan terbaik di antara 12 bulan ini, Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Itu karena turunnya Al-Quran memang di bulan Ramadan. Jadi kalau kalian tadi menganalogikan mana yang kotak kadonya, mana yang isinya, tentu saja Al-Quran sebagai isi dan Ramadan itu sebagai bungkusnya, sebagai kotak hadiahnya. Bulan Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya lah Allah menurunkan Al-Quran. Sama seperti analogi kota dan manusia tadi. Karena itu bulan Ramadan ini banyak sekali di mana-mana ya orang-orang memperbanyak membaca Al-Quran. Baik itu setelah sholat tarawih, setelah sholat asar. Semuanya musola-musola, masjid-masjid digalakkan untuk tadarus Al-Quran. Saya kira itu menjawab ya pertanyaan saya tadi. Pertanyaan yang pertama. Oh begitu Ustadz. Nah Ustadz, sebagai pelajar, kadang kita cuma fokus ngejar target hatam atau sekedar baca cepat biar setoran hafalan selesai. Ya, betul. Jujur aja, kadang cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gimana sih cara kita memperingati nuzulul Quran supaya Al-Quran itu nggak cuma jadi pajangan estetik di tas sekolah, tapi beneran bisa jadi petunjuk atau guide buat kita dalam pergaulan sehari-hari? Wah, ini pertanyaannya cukup berat ini. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk? Dalam momen nuzulul Quran ini memang kita banyak di antara kita yang memperingatinya dengan membaca Al-Quran. Ada yang khatam mungkin 5 hari sekali, bagus. Ada yang 10 hari sekali, bagus. Ada yang bisanya cuma sebulan, 1 bulan Ramadan khatam sekali, tidak apa-apa, tetap bagus. Tetapi yang jadi masalah adalah kadang kita baca itu cuma itu tadi keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, cuma dibaca-baca saja. Nah, ini memang ini menjadi permasalahan atau tantangan lah kita sebagai umat Islam agar meningkatkan kualitas bacaan kita. Kalau dalam tradisi keilmuan yang ada, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, beliau dulu ketika malam-malam bulan Ramadan itu selalu bertadarus dengan malaikat Jibril. Dalam sebuah hadis dijelaskan Nabi Muhammad itu ketika malam bulan Ramadan beliau bertadarus. Bertadarus itu bagaimana? Beliau membaca, kemudian dijelaskan. Jibril membaca, Jibril menjelaskan. Saling terjadi komunikasi dua arah. Terjadi penjelasan dua arah. Membaca, menjelaskan, membaca, dan menjelaskan. Sehingga Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tetapi juga difahami maknanya. Dan lebih dari itu, maknanya juga diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Sayyidah Aisyah, istri dari Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya, kaifa khuluqu Rasulillah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah ya isi dari Al-Quran itu. Semua ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, pastilah Rasulullah mengamalkannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Nabi mempelajari isi Al-Quran, mempelajari kandungan dalam Al-Quran, tidak hanya membacanya. Nah, kita sebagai generasi Islam di masa kini, patutlah kita untuk menerapkan strategi ini. Al-Quran itu jangan cuma dibaca, tapi juga kita pelajari maknanya, pelajari isi kandungannya, lewat ustadz-ustadz kita, lewat guru-guru kita. Jangan cuma fokus untuk menghatamkan Al-Quran, tetapi juga isinya kita fahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Waduh, nggak terasa ya Sobat Matsani, udah hampir 10 menit kita deep talk bareng Ustadz Ahmad Nahid. Gimana, masih aman kan otaknya? Nggak lag kan? Aman lah, malah makin jadi break nih. Ternyata Al-Quran itu bukan cuma buat dibaca pas tadarus doang, tapi beneran jadi life hack kita biar nggak tersesat di tengah gempuran tren dunia yang aneh-aneh. Bener banget. Jadi jangan sampai Al-Quran cuma jadi pajangan estetik di rak buku kalian ya. Jadi dibacalah, terus diterapin, biar hidup kita makin slay di hadapan Allah. Mantap gak Ustadz? Mantap. Oke deh, makasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktu buat kita-kita. Iya, sama-sama. Semoga ilmu ini jadi pahala jariah yang terus mengalir. Amin. Seiring mengalirnya paket data kita buat dengerin podcast ini.
Sobat Matsani, makasih ya udah dengerin Potsani. Jangan lupa share ke grup kelas, grup keluarga, biar sama-sama dapat pahala. Aku, Askia Ranu Asani, pamit. Dan aku, Najma Safira, juga pamit. Sampai ketemu di episode Potsani selanjutnya ya. Tetap semangat puasanya, jangan cheating. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.